Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Marilah kita awali perkuliahan pada hari ini dengan bersama-sama berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Semoga kita menjadi bagian hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmatnya, sehingga dengan sebab kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmat kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum. Dan sebaliknya, jika kita tidak mampu bersyukur atas nikmat Allah, kufur nikmat, maka Allah mengingatkan kita sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Perkuliahan kita pada hari ini akan membahas tentang hukum gunnah dan hukum qalqalah. Ya, jadi dua hukum yang pembahasannya dalam satu pertemuan karena materinya relatif singkat. Adapun hukum gunnah disebut juga dengan hukum nun atau mim bertasydid atau bersyiddah. Sebagai tujuan pembelajaran pada materi ini, dimulai dengan capaian pembelajaran mata kuliahnya, ada 3 capaian. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan terkait hukum nun atau mim bertasydid dan juga hukum qalqalah. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu membedakan hukum bacaan nun atau mim yang bertasydid dan juga hukum qalqalah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai terapannya dari capaian pembelajaran yang bersifat kognitif atau pengetahuan tadi adalah mahasiswa mampu menerapkan atau membaca ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat hukum bacaan mim atau nun yang bertasydid dan juga ada yang mengandung bacaan hukum qalqalah dengan benar. Adapun yang akan kita baca dari Al-Quran, surah Al-Adiyat ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita sama-sama untuk membaca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا
فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير Sadaqallahul azim. Pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 ini dari surah Al-Adiyat, Allah bersumpah demi makhluknya, yaitu Al-Adiyat, kuda perang yang berlari kencang. Ya, jadi kuda yang larinya sangat kencang, lagi terengah-engah, ya, dhabaha. Kemudian kata Allah, falmuriyati qadha, lalu memercikkan dengan kaki kuda itu adalah bunga api, qadha. Kemudian falmughirati subha, lalu dengan kecepatan dari larinya kemudian menimbulkan percikan api. Di situ kemudian di ayat yang ketiga kata Allah yang menyerang di waktu subuh. Maka kemudian kata Allah lalu menerbangkan bihi naq'a, padanya debu. Fawasatna bihi jam'a, lalu menyerbu di tengah-tengah padanya jamaah, yaitu sekumpulan musuh. Nah, ini adalah persumpahan Allah dengan nama makhluknya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Kemudian dimulai dengan ayat yang ke-6 dan seterusnya. Ini adalah memberikan gambaran kepada manusia, kita semua, bahwa kata Allah, sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya lirabbihi lakanud, benar-benar sangat ingkar. Jadi kurang bersyukur atau bahkan menjadi kufur kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia manusia itu di atas atau di dalam kondisi seperti itu la syahid, mereka menyaksikan keingkarannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, ini adalah sebagai koreksi kepada kita untuk pengingat. Kata Allah, sesungguhnya ia manusia itu lihubbil khair, untuk cinta kepada harta, al-khair, lasyadid, adalah benar-benar sangat, ya, atau berlebih-lebihan, sangat cinta kepada harta. Maka kemudian kata Allah, maka tidakkah dia mengetahui, ya'lam, idza bu'athira ma fil qubur, apabila apa yang ada di dalam kubur dikeluarkan. Bu'athira, dibangkitkan, dikeluarkan. Wa hussila ma fis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam dada akan Allah lahirkan. Inna rabbahum, sesungguhnya Tuhan mereka, bihim, kepada mereka itu, yauma idzin, pada hari, suatu hari nanti, yaitu hari pertanggungjawaban amal,
Maka kemudian kata Allah, la khabir, adalah benar-benar teliti, maha mengetahui terhadap apa yang sudah dilakukan oleh semua manusia selama hidup di dunia. Nah, itu sebagai katakanlah pemahaman sedikit terkait dengan surah Al-Adiyat. Adapun yang diberikan tanda lingkaran berwarna hijau, inilah yang nanti kita akan kupas dalam pembahasannya dengan hukum bacaan qalqalah. Ya, jadi di sini kita bisa melihat ada huruf ba sukun ya, atau mati, dob ha. Kemudian juga ada huruf dal sukun, maka dibacanya qad ha. Kemudian ada ba juga sukun, kemudian ada qaf sukun, naq'a. Ada huruf to sukun, satna, fawasatna. Nah, di antara hampir beberapa ayat yang ada dalam surah Al-Adiyat ini, semua yang dilingkari warna hijau ini adalah sebagai yang dihukumi qalqalah. Jadi cara membacanya harus memantulkan suara dari huruf tersebut atau huruf qalqalahnya. Dhabaha, qadha, subha, naq'a, satna. Nah, itu adalah gambaran dari yang akan kita bahas terkait dengan hukum qalqalah. Adapun yang diwarnai dengan lingkaran kuning ini adalah sebagai contoh dari hukum nun atau mim yang bertasydid atau bersyiddah, yang nanti disebut dengan hukum gunnah. Ya, inna. Nah, ini adalah hukum gunnah. Ada nun yang bertasydid. Innahu. Nah, kebetulan di dalam surah Al-Adiyat hukum gunnah yang ada adalah khusus untuk huruf nun yang bertasydid. Jadi untuk yang mimnya belum kita temukan pada surah Al-Adiyat dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tapi pada prinsipnya sudah cukup terwakili bahwa bisa nun atau mim yang bertasydid, maka dihukumi bacaannya dengan gunnah. Nah, kita coba untuk memahami secara pengertian dari hukum nun atau mim yang bertasydid yang kita kenal dengan nama hukum gunnah. Nah, untuk nun atau mim yang bertasydid atau dalam bahasa lain bersyiddah, maka apabila ada huruf nun atau mim yang bertasydid atau bersyiddah, itu hukum bacaannya disebut gunnah. Nah, jadi ini sebagai pengantar bahwa gunnah itu adalah hukum bacaan apabila ada huruf nun dan mim yang bertasydid. Nah, adapun tempat keluarnya gunnah adalah pada jalur hidung. Ya, nanti di bahasa membacanya adalah dengan mendengung. Jadi kalau kita ingat kembali dalam materi makharijul huruf, tempat keluarnya huruf dari yang 5 tempat, salah satu di antaranya adalah ada makhraj yang tempatnya di al-khayshum, ya, yaitu di pangkal hidung. Nah, itulah huruf nun dan mim yang bertasydid. Jadi akan mengakibatkan bacaannya mendengung. Lamanya bacaan gunnah mendengung itu adalah 1 alif atau 2 harokat. Ya, jadi ditahan, ditekan selama 2 harokat atau 2 ketukan. Kita ambil contoh diantaranya yang ada dalam Al-Quran surah Al-Adiyat dan beberapa dari surah dan ayat yang lain. Di awal contoh 1 ini kita melihat di ayat yang ke-11. Meskipun tadi di beberapa ayat yang lain dari surah Al-Adiyat juga ada. Tapi kita cukup mengambil satu contoh dari surah Al-Adiyat ayat yang ke-11. Yaitu yang diwarnai merah tulisannya. Inna rabbahum
bihim yawma idzil lakhabir. Nah, inna, nah itu adalah dengung. Jadi ada nun bertasydid. Inna, jadi harus ditahan kurang lebih 2 harokat. Kemudian di contoh kedua bisa kita dapatkan pada surah At-Takatsur. La tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim. Nah, jadi di nunnya ditahan sampai menghasilkan dengung. Kemudian di contoh yang ketiga surah Al-Qari'ah ayat yang ke-8. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma. Nah, di dalam mim kita tahan sampai 2 harokat sehingga menghasilkan dengung ya pada hidung kita. Kemudian di contoh yang keempat dengan lanjutan dari surah Al-Qari'ah ayat ke-9-nya. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Nah, ini mim yang bertasydid maka dihukumi gunnah. Nah, itu adalah contoh dari hukum nun dan mim yang bertasydid dengan nama hukumnya adalah gunnah, berarti mendengung. Kemudian hukum yang kedua adalah hukum qalqalah. Nah, untuk definisi qalqalah sendiri, menurut bahasa arti qalqalah itu adalah pantulan gerak atau getaran suara. Ya, jadi suara yang memantul. Maka menurut istilah ilmu tajwid, yang disebut dengan qalqalah itu adalah melafalkan huruf-huruf tertentu yang nanti kita sebut sebagai huruf qalqalah dalam satu kalimat dengan suara memantul dari makhrajnya karena huruf tersebut berharokat sukun, ya, jadi sukunnya sukun asli, atau juga berharokat fathah, dhammah, atau kasroh yang kemudian dibaca sukun karena waqaf atau berhenti. Jadi sukunnya adalah karena membacanya di waqaf atau berhenti. Maka bukan sukun asli. Nah, maka itulah yang didefinisikan dari qalqalah. Kata kuncinya adalah melafalkan huruf-huruf qalqalah tersebut secara memantul dari makhrajnya. Nah, jadi nanti gambaran qalqalah demikian. Adapun huruf qalqalah, sebagaimana tadi dalam definisi, bahwa bacaan qalqalah itu terjadi apabila ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah huruf qalqalahnya berharokat sukun. Ya, jadi sukun asli. Dan yang kedua adalah bisa terjadi qalqalah apabila huruf qalqalah berharokat baik fathah, dhammah, atau kasroh, atau bahkan fathatain, dhammatain, atau kasrotain yang kemudian dibaca sukun karena waqaf atau berhenti. Ya, jadi kalau kita bacanya berhenti atau waqaf, maka yang tadinya berharokat tersebut dengan sebab waqaf kita sukunkan atau matikan. Maka itu pun disebut qalqalah. Nanti dari 1 dan 2 ini mempunyai perbedaan. Untuk yang jenis 1, yaitu huruf qalqalahnya berharokat sukun ketika di pertengahan kalimat, maka disebutnya dengan qalqalah sughra. Dan yang kedua adalah qalqalah kubra. Nah, adapun secara keseluruhan huruf qalqalah itu ada 5. Yang mana biasa dikumpulkan dalam lafaz, ada yang menggunakannya qatbu jadin, ya, jadi hurufnya adalah qaf, ta, ba, jim, dal, atau juga ada yang mengumpulkan dalam lafaznya dengan bahasa yang mudah diingat adalah baju di toko. Yaitu hurufnya berarti ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, itu adalah ada 5 huruf yang termasuk huruf qalqalah.
Nah, tadi sudah disampaikan sebagai gambaran bahwa macam qalqalah nanti ada dua, ada yang sugro dan ada juga yang kubro. Ya, jadi sugro artinya kecil dan kubro artinya besar. Nah, kita mulai dari qalqalah sugro. Menurut bahasanya sugro artinya kecil. Nah, sehingga qalqalah sugro itu nanti cara membacanya adalah dengan pantulannya yang tidak terlalu kuat. Jadi pantulannya kecil atau sedang, tidak terlalu besar. Nah, maka pengertiannya dari qalqalah sugro atau qalqalah yang kecil adalah apabila ada huruf qalqalahnya yang sukun terletak di pertengahan kalimat atau di pertengahan kata. Berharokat sukun, maka qalqalahnya dinamai qalqalah sugro. Ya, tadi beberapa contoh dari surah Al-Adiyat, kita menemukan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3 secara berturut-turut, ya, itu adalah qalqalah sugro. Jadi huruf qalqalahnya itu terletak atau terdapat pada pertengahan kata dan berharokat sukun. Jadi cara membacanya tidak terlalu kuat. Kita lihat contoh-contoh yang lain dari yang termasuk qalqalah sugro. Tsumma aqrartum. Nah, itu adalah qalqalah. Mantul, tapi pemantulannya adalah tidak terlalu kuat. Jadi dibacanya bergetar seperti membalik. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Inna batsha rabbik ya ayyatuhan nafsul mutmainnah al-mutmainnah. Nah, mantul ya to-nya. Kalau ini tadi huruf to yang sama. Kemudian huruf ba. Yaslan narul kubra. Al-kubra khairu wa abqa. Abqa. Nah, ba-nya dipantul. Abqa kubra, gitu ya. Itu adalah qalqalah sugro. Karena dari setiap hurufnya baik qaf, to ataupun ba yang tadi kita sudah contohkan bacaannya, ini sukun di pertengahan kalimat, ya. Jadi di pertengahan kata semuanya. Kemudian huruf jim. Ala raj'ih. Wal fajr. Nah, itu adalah raj. Ya, itu pantul ya. Jadi pantulannya seperti membalik. Huruf dal, huruf yang kelima. Wa ma adraka qad aflaha. Nah, itu adalah hukum qalqalah untuk jenis yang pertama, yaitu qalqalah sugro. Kita lanjut ke yang kedua adalah qalqalah kubro, yang berarti besar. Nah, yang membedakan dengan qalqalah sugro adalah qalqalah kubro hurufnya terletak pada akhir kata. Jadi kalau tadi qalqalah sugro itu pada pertengahan kata, tapi kalau qalqalah kubro terdapat pada akhir kata yang dibaca sukun. Baik karena memang berharokat sukun atau sukun asli, ataupun awalnya berharokat baik dhammah, fathah, kasrah ataupun tanwin, tetapi dibaca waqaf atau berhenti yang menjadikannya dibaca sukun. Ya, jadi bisa sukun asli atau karena sebab waqaf menjadi sukun. Maka ini adalah qalqalah kubro.
Sekali lagi, qalqalah kubro hurufnya terletak pada akhir kata yang dibaca sukun. Baik karena memang berharokat sukun atau sukun asli, ataupun karena sebab membaca secara waqaf atau berhenti. Cara membacanya harus lebih mantap dengan pantulan yang kuat. Ya, jadi tadi bedanya kalau sugro itu kecil pantulannya atau tidak terlalu kuat, tapi kalau kubro itu dengan pantulan yang kuat. Kita lihat contoh bacaannya. Dari kelima huruf qalqalah, semuanya diperhatikan ada di akhir katanya. Azabul hariq. Nah, ini adalah qaf. Huruf qalqalah di akhir kata, kemudian sebab kita sukun ketika membaca waqaf, maka jadilah tidak dibaca ki-nya. Azabul hariq. Nah, itu pantulannya lebih mantap, lebih besar, lebih jelas. Kemudian di contoh huruf to, min waraihim muhit. Nah, jadi nanti pantulan to-nya itu besar. Muhit. Nah, jadi muhito seperti itu ya. Kemudian juga di huruf yang berikutnya, huruf ba, ini maksudnya huruf ba. Wa ma kasab. Wa ma kasab. Jadi lebih mantap, pantulannya lebih besar. Zatil buruj. Nah, ini huruf jim. Minallahi zil ma'arij. Zil ma'arij. Nah, ini pun adalah qalqalahnya kubro. Yang terakhir, contoh untuk huruf dal. Fir'auna wa thamud. Fir'auna wa thamud. Nah, itulah contoh-contoh hukum qalqalah kubro. Jadi secara keseluruhan sudah bisa kita pahami, baik itu hukum gunnah ataupun hukum qalqalah, baik sugro ataupun kubro, insyaallah relatif simple dalam hukum bacaannya dibandingkan dengan hukum-hukum yang sebelumnya kita pahami. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya, dan mudah-mudahan dengan kita menyimak bacaan Al-Quran ataupun kita membaca Al-Quran, maka ini sebagai motivasi kepada kita. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya, li ashabi, baik dengan tadabbur dan juga mengamalkannya. Sekali lagi, motivasi kepada kita untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya, disertai tadabbur dan juga mengamalkannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahlul Quran, ashabul Quran. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa difahami serta diterapkan dalam membaca Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.